Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianti Soeharto dari kelompok 11 Fisiologi Tumbuhan kelas C. Saya akan mempresentasikan laporan yang telah saya buat mengenai stomata pada tumbuhan. Stomata adalah salah satu organ tumbuhan yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Fungsi stomata adalah sebagai tempat pertukaran gas CO2 yang diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Dalam pengertian lain mengatakan bahwa stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada bagian epidermis daun yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Sel penutup ini dikelilingi oleh sel-sel yang bentuknya sama atau berbeda dengan sel-sel epidermis lainnya dan disebut dengan sel tetangga. Nah, sel tetangga ini berperan dalam perubahan osmotik yang menyebabkan gerakan sel menutup dan mengatur lebar celah. Stomata biasanya ditemukan pada bagian tumbuhan yang berhubungan langsung dengan udara, seperti di daun, batang, ataupun rizoma. Stomata umumnya terdapat pada permukaan bawah daun, tetapi ada juga beberapa spesies tumbuhan yang stomatanya berada pada permukaan atas daun, seperti tanaman-tanaman yang hidup di air. Stomata juga terlibat dalam proses pertukaran gas dengan lingkungan seperti mengatur hilangnya air melalui proses transpirasi dan proses pengambilan CO2 selama proses fotosintesis berlangsung. Pengendalian kehilangan air sangat penting guna menghindari dehidrasi daun karena transpirasi yang berlebihan. Cahaya matahari juga mempengaruhi kerja stomata dalam membuka dan menutup. Penurunan pembukaan stomata yang dilakukan ini untuk meminimalisir kehilangan air pada tumbuhan. Dengan terjadinya penurunan pembukaan stomata, maka konsentrasi CO2 pada daun akan menurun, sehingga dengan sendirinya terjadi proses fotosintesisnya juga menurun. Tanaman yang disiram setiap hari menyebabkan penyerapan zat hara berlangsung dengan lancar dan kapasitas fotosintesisnya berjalan dengan baik. Apabila kapasitas fotosintesisnya tinggi, maka akan menghasilkan material organik yang lebih banyak dan akan digunakan untuk pembelahan sel, sehingga mengakibatkan jumlah stomata yang ada pada daun itu akan banyak. Banyaknya jumlah stomata akan meningkatkan transpirasi yang berfungsi untuk menjaga stabilitas suhu daun dan turgiditas sel tumbuhan agar tetap pada kondisi yang optimal dan mempercepat laju pengangkutan unsur hara melalui pembuluh silem. Praktikum ini dilaksanakan di rumah masing-masing dengan alat dan bahan yang yaitu jurnal, laptop, HP, kertas, dan pulpen. Adapun metode praktikum yang kami lakukan yaitu dengan mencari sebuah jurnal dengan topik yang berkaitan dengan stomata pada tumbuhan, merangkum hasil yang ada pada jurnal tersebut, kemudian memasukkannya ke dalam laporan yang dibuat sebagai acuan pembuatan laporan ini. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh dari jurnal stomata yang saya dapatkan, diketahui bahwa letak stomata pada masing-masing daun yang diteliti memiliki 2 sel penjaga di sekelilingnya. Seperti pada pendapat Sumardi 2010 dalam Papuangan 2014 yang mengatakan bahwa stomata adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang berwarna hijau yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut dengan sel penutup. Adapun jumlah stomata yang saya dapatkan dari hasil penelitian dari jurnal tersebut adalah jumlah stomata paling banyak dimiliki oleh daun jarak pagar dengan rata-rata 8,3.
Sedangkan jumlah stomata yang paling sedikit dimiliki oleh daun pakis giwang dengan rata-rata jumlah stomatanya 3,0. Hal ini sesuai dengan pendapat Haryanti 2010 yang mengatakan bahwa jumlah stomata dapat diklasifikasikan menjadi sedikit atau kisaran 1 sampai 50, cukup banyak dengan kisaran 50 sampai 100, banyak 100 sampai 200, dan sangat banyak 200 sampai 300, dan juga ada tak terhingga. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah stomata yang ada pada tanaman tersebut yang telah diteliti itu jumlahnya masuk dalam kriteria sedikit. Jarak antar stomata yang dihasilkan dengan menggunakan perbesaran 400 kali diperoleh hasil bahwa daun yang paling besar jarak antar stomatanya yaitu daun pakis giwang. Hal ini dikarenakan jumlah stomata yang terdapat pada daun pakis giwang paling banyak 4 stomata dan paling sedikit 2 stomata. Sedangkan daun puring memiliki stomata terbanyak sebanyak 7 dan paling sedikit itu memiliki 5 stomata pada setiap daun. Dan pada daun jarak pagar yang paling kecil jarak stomatanya memiliki stomata paling banyak 10 dan paling sedikit 6 stomata. Adanya perbedaan jarak antar stomata dan jumlah stomata yang ada pada setiap daun itu dikarenakan lingkungan hidup pada setiap tanaman tersebut berbeda-beda. Ada yang hidup di tempat ternaungi yang minim akan cahaya matahari dan ada yang hidup pada tempat yang sinar mataharinya bagus, sehingga daun tersebut tidak kekurangan cahaya matahari yang mengakibatkan stomatanya lebih banyak. Panjang stomata daun puring 105,41 mikrometer sampai 150,56 mikrometer. Panjang stomata pakis giwang 76,74 mikrometer sampai 108,45 mikrometer. Dan panjang stomata pada daun jarak pagar 85,37 mikrometer sampai 135,90 mikrometer. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran stomata pada daun puring, pakis giwang, dan jarak pagar termasuk dalam kriteria sangat panjang atau lebih dari 25 mikrometer, yaitu berkisar 76,74 mikrometer sampai dengan 150,56 mikrometer. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa stomata pada setiap daun dikelilingi oleh 2 sel penjaga dan intensitas cahaya matahari dapat mempengaruhi jumlah stomata pada daun. Itulah tadi presentasi singkat dari saya mengenai jurnal stomata yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.